Ya, Mantap. mantap. Ekspor 2.280 ton. Bukan impor. Yo, mantap. Bayangkan sebuah momen yang mungkin sulit dipercaya beberapa tahun lalu. Sebuah negara yang selama ini kerap diidentikan dengan kebutuhan impor beras, kini justru berdiri tegak sebagai pengekspor. Bukan sekadar ekspor biasa, melainkan ekspor ke salah satu negara dengan kebutuhan pangan besar di kawasan Timur Tengah, yaitu Arab Saudi. Lebih dari itu, beras yang dikirim bukan untuk sembarang pasar, tetapi secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci. Inilah sebuah babak baru yang tidak hanya mencerminkan perubahan arah kebijakan, tetapi juga menjadi simbol transformasi besar dalam sektor pertanian nasional. Pada bulan Maret 2026, pemerintah Indonesia secara resmi melepas pengiriman perdana beras berkualitas tinggi dengan label Food Nusantara. Jumlahnya tidak kecil, mencapai sekitar 2.280 ton. Angka ini mungkin terlihat sederhana jika dibandingkan dengan total produksi nasional, tetapi makna di baliknya jauh lebih besar daripada sekedar angka. Pengiriman ini adalah tonggak sejarah, penanda bahwa Indonesia mulai melangkah masuk ke arena perdagangan pangan global dengan lebih percaya diri. Ini adalah sinyal kuat bahwa produksi dalam negeri tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga telah mencapai titik di mana ekspor menjadi sebuah keniscayaan. Selama bertahun-tahun, isu ketahanan pangan selalu menjadi perhatian utama di Indonesia. Fluktuasi produksi, perubahan iklim, distribusi yang tidak merata, hingga tekanan dari pertumbuhan penduduk menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah bahkan harus membuka keran impor untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di dalam negeri. Namun kini, situasi tersebut mulai menunjukkan perubahan signifikan. Produksi yang semakin stabil didukung oleh kebijakan yang terarah serta kerja keras para petani di berbagai daerah telah membawa Indonesia ke posisi yang lebih kuat. Keberhasilan ekspor ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Di baliknya terdapat proses panjang yang melibatkan koordinasi lintas sektor. Salah satu langkah penting adalah pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kementerian, khususnya di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dalam forum tersebut, berbagai pihak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi produksi, stok nasional, serta potensi pasar ekspor. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang cukup aman untuk mulai membuka peluang ekspor tanpa mengganggu kebutuhan dalam negeri. Data yang dirilis menunjukkan bahwa hingga bulan Maret 2026, stok beras nasional telah mencapai sekitar 3,7 juta ton. Angka ini bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia untuk periode bulan Maret. Kondisi ini memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada stabilitas domestik, tetapi juga mulai memperluas jangkauan ke pasar internasional. Dengan stok yang melimpah, kekhawatiran akan kekurangan pasokan dalam negeri dapat diminimalisir sehingga ekspor dapat dilakukan dengan lebih leluasa. Menariknya, pasar Arab Saudi sendiri menunjukkan respon yang sangat positif terhadap langkah ini. Hingga saat ini, telah ada 2 importir dari negara tersebut yang menjalin komunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk membahas kemungkinan kerjasama jangka panjang. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa beras Indonesia mulai mendapatkan perhatian di pasar internasional. Selama ini, beras Indonesia dikenal memiliki karakteristik yang khas dengan cita rasa pulen dan kualitas yang kompetitif. Jika keunggulan ini dapat dipertahankan, maka peluang untuk menembus pasar yang lebih luas terbuka sangat lebar. Kebutuhan beras di Arab Saudi, khususnya untuk jemaah haji dan umroh asal Indonesia, bukanlah jumlah yang kecil. Setiap tahunnya, diperkirakan kebutuhan tersebut dapat mencapai antara 20.000 hingga 50.000 ton. Ini merupakan peluang besar yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi pasar tetap bagi Indonesia. Tidak hanya itu, peluang juga terbuka untuk memasuki pasar komersial yang lebih luas, termasuk kebutuhan masyarakat umum dan pekerja migran yang tinggal di sana. Keberhasilan ekspor perdana ini juga tidak lepas dari peran penting para petani di berbagai daerah.
Dari Merauke hingga Sulawesi, dari Kalimantan hingga wilayah-wilayah sentra produksi lainnya, para petani telah bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas. Program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. Peningkatan produksi tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Penggunaan teknologi pertanian, perbaikan sistem irigasi, serta distribusi pupuk yang lebih terarah menjadi faktor pendukung yang signifikan. Di sisi lain, pemerintah juga memainkan peran strategis dalam membuka akses pasar. Kebijakan yang proaktif, termasuk menjalin komunikasi dengan negara-negara potensial, menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan ekspor. Selain Arab Saudi, beberapa negara lain juga mulai dijajaki sebagai tujuan ekspor, seperti Papua Nugini, Malaysia, dan Filipina. Negara-negara ini dinilai memiliki kebutuhan beras yang cukup besar dan berpotensi menjadi pasar baru bagi Indonesia. Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi 4 DPR RI yang membidangi sektor pertanian. Mereka menyampaikan rasa bangga atas capaian ini, sekaligus memberikan dukungan agar program ekspor dapat terus dilanjutkan dan diperluas. Menurut mereka, keberhasilan ini adalah bukti nyata bahwa sektor pertanian Indonesia mampu berkembang dan bersaing di tingkat global. Ini juga menjadi bentuk penghargaan terhadap kerja keras para petani yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Selain itu, peran kepemimpinan di sektor pertanian juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Menteri Pertanian dinilai berhasil mendorong peningkatan produksi sekaligus membuka peluang ekspor baru. Kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga pada penguatan rantai distribusi dan pemasaran. Dengan pendekatan yang komprehensif, sektor pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor tradisional semata, tetapi sebagai sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ekspor beras ini juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Selain meningkatkan devisa negara, langkah ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan pangan global. Di tengah persaingan yang semakin ketat, kemampuan untuk mengekspor produk pangan menjadi nilai tambah yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang mampu bersaing di pasar internasional. Lebih dari sekedar angka dan statistik, keberhasilan ini membawa pesan yang lebih dalam. Ini adalah tentang perubahan paradigma, tentang bagaimana sebuah bangsa mampu bangkit dari ketergantungan menuju kemandirian. Ini adalah tentang bagaimana kerja keras, kebijakan yang tepat, dan kolaborasi yang solid dapat menghasilkan perubahan nyata. Dari yang sebelumnya bergantung pada impor, kini Indonesia mulai menunjukkan jati dirinya sebagai negara agraris yang kuat. Namun demikian, tantangan ke depan tentu tidak kecil. Konsistensi dalam menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan menjadi kunci utama. Pasar internasional memiliki standar yang tinggi, dan kepercayaan yang telah dibangun harus dijaga dengan baik. Selain itu, dinamika global, termasuk perubahan iklim dan fluktuasi harga, juga harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang dan berkelanjutan agar momentum ini tidak hanya menjadi keberhasilan sesaat, tetapi dapat terus berkembang di masa depan. Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini juga dapat menjadi inspirasi bagi sektor-sektor lain, bahwa dengan perencanaan yang baik dan eksekusi yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di berbagai bidang. Sektor pertanian hanyalah salah satu contoh. Jika hal yang sama dapat diterapkan di sektor lain, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin diperhitungkan di kancah global. Pada akhirnya, ekspor perdana beras ke Arab Saudi ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Awal dari perjalanan panjang menuju kemandirian pangan yang sesungguhnya. Awal dari upaya untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam perdagangan pangan dunia. Dan yang terpenting, ini adalah bukti bahwa dengan tekad dan kerja keras, perubahan besar bukanlah sesuatu yang mustahil. Dari sawah-sawah di pelosok negeri hingga meja makan di Tanah Suci, perjalanan beras Indonesia kini telah melintasi batas negara. Sebuah perjalanan yang tidak hanya membawa hasil panen, tetapi juga harapan, kebanggaan, dan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa.
Indonesia tidak lagi hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi mulai memberi kontribusi bagi dunia. Dan dari titik ini, langkah-langkah besar berikutnya telah menanti untuk diwujudkan.